Udah banyak banget yang gua bahas dari Poco F3 ini. Banyak dari kalian yang suka gua bahas tentang Poco F3 ini, dan ada juga dari kalian yang bilang, Poco F3 lagi, Poco F3 lagi. Nggak ada pembahasan lain apa bang? Ya habis gimana ya? Emang HP yang satu ini yang menurut gua paling worth it hampir di semua aspek. Sekarang gini aja deh, ibaratkan kalian punya suatu barang dan barang itu yang paling menarik buat kalian dan berguna atau bahkan bermanfaat banget buat kebutuhan sehari-hari. Kenapa nggak kita bangga-banggakan coba? Dan berbagi ke yang lainnya tentang manfaat dari barang yang kalian punya ini. Bisa buat bangga dan bermanfaat pula buat orang lain di luar sana. Apaan sih nggak jelas anjir. Jadi gini aja deh, di video gua kali ini gua mau bahas alasan utama gua masih pakai Poco F3 ini sebagai daily driver gua di tahun 2022. Di sini gua mau sharing pengalaman pemakaian gua sehari-hari. Dari mulai sosial media, komunikasi ataupun buat kerjaan konten kreator kayak gua gini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, mari kita opening dulu. Sebenarnya bahas HP yang satu ini tuh selalu menarik dan banyak banget perdebatannya. Enak nggak enak sih, dibilang bagus tapi kok kendalanya lumayan banyak. Dibilang jelek juga nggak bisa, ya karena emang HP ini bagus. Sebenarnya kalau kita mengesampingkan kendala dan minor dari Poco F3 itu, HP ini tuh udah the best lah pokoknya, nggak ada lawan lagi. Itu dia yang sampai saat ini gue masih tertarik buat pakai Poco F3 dan belum dapat HP lain yang feel-nya dapet, apalagi harganya lumayan terjangkau. Gue kepikiran sih buat video ini karena banyak banget perdebatan di setiap gue upload konten yang berisikan Poco F3. Tapi kebanyakan dari kalian itu bahas perdebatannya tentang kendala ketimbang kelebihannya dari si HP Poco F3 ini. Daripada kalian ribut soal kendala di Poco F3 ini, kan alangkah baiknya kita nikmatin aja apa yang kalian atau kita udah beli. Masih banyak kok kelebihan dari Poco F3 ini yang keren dan gak banyak dimiliki brand kompetitor lain di kelas dan harganya. Jadi alasan utama gue pakai Poco F3 ini sebagai daily driver di tahun 2022 ini adalah HP ini tuh sangat terjangkau dan powerful. Kita lihat aja dari spesifikasinya. Mana ada brand lain yang ngeluarin chipset Snapdragon 870 di harga 5 jutaan. Poco F3 ini sebenarnya sukses banget di penjualannya, khususnya buat para gamers nih. HP ini mungkin jadi HP wajib kalian buat push rank nih. Secara chipsetnya ini udah terlanjur ngebut, dan belum lagi layarnya udah refresh rate-nya 120Hz, dan panelnya juga udah AMOLED. Dan satu hal lagi, dual speaker Dolby Atmos-nya itu yang bikin suaranya itu nendang. Apalagi coba yang kalian cari, harganya udah terjangkau. Di sekarang gua cek pasaran 4 jutaan loh. 4 jutaan loh. Buat main game di HP ini tuh nggak usah diragukan lagi, nggak usah banyak komentar. Pokoknya aman dari segi grafik dan nyaman untuk pemakaian. Di sini gue main PUBG Mobile, HP ini tuh bisa menjalankan kualitas grafik smooth ekstrim atau mentok kanannya tuh di grafik Ultra HD, frame rate-nya ultra ya. Yang dimana main di HP ini tuh nggak usah diragukan lagi, ngebut lah pokoknya. Mungkin kalau udah dipakai lama HP ini tuh akan berasa anget, tapi masih dalam batas wajar sih. Overall cukup puas lah gue main PUBG di HP ini. Main Mobile Legends udah aman banget di settingan rata kanan, dan juga main Call of Duty Mobile, HP ini bisa disetting maksimal di grafik rata kanan juga. Dan untuk game sekelas Genshin Impact pun mampu disikat dengan grafik medium di 60 fps loh. Tapi kalau kalian mau up grafiknya ke high, ya paling bisa berjalan di 30 fps. Ya udah, menurut gue performa yang jadi alasan kuat HP ini buat jadi daily driver gue. Alasan kedua gue untuk pakai Poco F3 sebagai daily driver gue di tahun 2022 ini adalah HP ini tuh bisa buat gue ajak kerja, buat konten kreator, dan aman-aman aja kok dipakai, juga lancar-lancar aja. Kayak semisal gue lagi males tag video pakai kamera, pakai Poco F3 ini aja udah lumayan membantu. Belum lagi buat foto-foto Instagram dan edit-edit foto thumbnail di YouTube gue. Itu hampir semuanya gue andelin si Poco F3 ini. Dan kalau gue lagi malas ngedit di Premiere Pro atau PC, ya gue tinggal buka aplikasi
Master aja di Poco F3 gua ini buat gue edit video, dan render dari videonya lumayan cepet lagi. Dan satu hal lagi, gue suka ngevlog jalan-jalan. Kamera depan dari Poco F3 ini nih yang cukup gue andelin buat ngevlog, karena hasilnya sumpah stabil bener dan cukuplah buat kita bikin vlog ala-ala. Ini gue unjukin dikit hasil perekaman kamera depan dari si Poco F3 ini. Oke, jadi ini adalah perekaman dari kamera depan si Poco F3. Jadi gue suka banget sama kamera depannya ini. Jadi ini apa namanya, kestabilannya itu loh yang menurut gue udah mantep banget. Jadi ini gue nggak sengaja nge-record di rumah aja. Poco F3 kamera depannya, yang menurut gue Poco F3 itu udah mantep banget dalam segala aspek lah. Kalian dengerin aja nih, audio yang ditangkap juga rekaman kamera depannya, vlog juga gue jalan santai juga udah enak banget cuy, asli. Ya udah, jadi ini adalah perekaman video kamera depan ya dari si Poco F3, cocok buat ke vlog, mantap sih. Oke. Dan alasan ketiga gue untuk pakai Poco F3 sebagai daily driver gue di tahun 2022 ini adalah HP ini tuh banyak fitur gimmicknya loh, tapi penting sih. Ini gue sebutin satu-satu. Mulai dari kalau kita nonton di Poco F3 ini, layarnya udah AMOLED, udah pasti ngegonjreng, enak dipandang ya. Udah mendukung HDR10+ buat nonton Netflix tuh udah mantap. Brightness-nya levelnya sampai 1300 nits, jadi kalau kalian nonton di bawah sinar matahari udah aman. Main game dan sekedar scrolling sosial media udah nyaman banget, berkat layar refresh rate-nya udah 120 Hz. Jadi udah nyaman banget main game atau scrolling. Dengerin musik atau nonton film tanpa headset juga udah lumayan banget, karena speakernya udah dual Dolby Atmos. Cek saldo e-tol atau mau isi sekalian e-tolnya juga udah bisa pakai NFC ya di HP ini. Nyari remote TV atau AC entah di mana ya pakai aja Poco F3 ini, karena ada AR blaster buat jadi remote secondary kalian. Belum lagi fitur-fitur gimmick dari kameranya yang having fun banget deh buat kita edit. Semua fitur itu yang menurut gua berguna buat kita sehari-hari dan bikin kenyamanan kita dalam menggunakan HP itu jadi meningkat. Dan satu hal lagi, harganya sendiri udah terjangkau banget nih di awal tahun 2022 ini. Update yang gua cek di marketplace di awal tahun 2022 ini, untuk varian RAM 6GB dijual di harga 4,6 jutaan. Dan varian yang RAM 8GB itu dijual di harga 4,7 sampai 4,8 jutaan. Tapi gue lihat stoknya untuk unit barunya udah semakin menipis ya. Jadi ya cepet-cepetan aja deh. Tapi tenang aja, secondnya juga udah banyak banget bertebaran dengan harga yang cukup relatif lebih terjangkau lagi. Nah, jadi itu dia alasan gue masih pakai Poco F3 sebagai daily driver gue buat di tahun 2022 ini. Semoga bisa bikin kalian buat nggak mending lagi ya. Di samping banyak kendala yang terjadi di Poco F3, ternyata HP ini juga masih banyak fitur-fitur atau performa yang lebih baik buat kita milikin dan berguna banget buat kehidupan kita sehari-hari. Yaudah, segini dulu aja video dari gua dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Venga pamit. Bye.